Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya Emra Vinsani dan pada sore hari ini saya akan menjadi moderator dalam presentasi tugas kelompok ini. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk berkumpul dan memberikan presentasi dari kelompok yang kami persiapkan sebelumnya. Dan sebelum kami mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih terhadap Ibu Roma Kaesaniro atau Ibu Kio sebagai dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan tugas ini. Semoga presentasi ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membawakan topik dengan judul Analisis Perubahan Makna 02 Footers dan Anak Abah pada Platform X. Dan topik ini sangat relevan dan pastinya untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sebelum memulai, mari kita simak slide kedua yang akan membahas materi pertama. Dan presentasi pertama akan dibawakan oleh Saudara Irsyad Nirwansyah. Kepada Irsyad, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya oleh Raffi. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pendahuluan. Indonesia menganut sistem demokrasi di mana rakyat memegang kedaulatan politik. Demokrasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat melalui pemilu. X atau dulu yang sering disebut Twitter menjadi wadah komunikasi dan opini publik, termasuk soal publik. Platform ini memicu munculnya istilah 02 voters dan anak abah sebagai respon terkait isu revisi UU TNI. Kata ini pertama kali muncul ketika Pilpres 2024. Istilah ini mengalami pergeseran makna seperti meluas, menyempit, ameliorasi, atau penyorasi. Menganalisis pergeseran makna 02 voters dan anak abah di X serta faktor penyebab penelitian juga mengaitkan makna baru ini dengan ujaran kebencian dalam perspektif Islam. Metanologi, metode kualitatif deskripsi untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana istilah ini muncul mengalami perubahan makna menurut ilmu semantik dan dikaitkan dengan perspektif Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan dokumentasi berupa screenshot dari cuitan melalui tagar cabut RUU TNI. Saya kembalikan kepada Raffi. Oke, terima kasih kepada Irsyad atas penjelasan yang sangat baik. Sekarang kita lanjut kepada slide berikutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Anjani. Kepada Saudari Anjani, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Platform X kembali menghebohkan dengan isu politik dan pemilu 2024 lalu. Kali ini terkait revisi Undang-Undang TNI oleh DPR RI. Revisi ini memicu kekagetan publik karena dinilai ugal-ugalan dan tidak transparan. DPR RI dianggap tidak menjalankan kewajibannya untuk membagikan draft revisi. Masyarakat khawatir hal ini berpotensi memperluas kewenangan militer dalam jabatan sipil atau kembalinya dui fungsi TNI yang berpotensi mencederai supremasi sipil. Berbagai respons muncul dalam platform X, mulai dari menyalahkan pemerintah hingga saling menyalahkan antar kubu. Pemilihan Pilpres 2024. Dalam konteks ini, istilah 02 voters dan anak abah kembali mencuat, mengiringi konflik respon masyarakat terhadap revisi UU TNI dan dengan mudah dijumpai melalui tagar yang sempat trending, yaitu cabut RUU TNI. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Anjani atas presentasi yang cukup jelas. Berikutnya, lanjut pada slide berikutnya dan akan dibawakan oleh Saudara Zaki Ramadan. Kepada Saudara Zaki, waktu dan tempat
Dipersilakan. Terima kasih Raffi. Kata 02 voters tidak dapat ditemukan dalam KBBI. Kata voters merujuk ke dalam bahasa Inggris yaitu voter, yang artinya pemilih. Dan voters adalah bentuk jamak dari kata voter. Secara harfiah, makna kata 02 voters adalah orang atau sekelompok orang yang memilih 02. Dalam konteks ini adalah pasangan presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Istilah 02 voters telah mengalami pergeseran makna yang signifikan. Dari sekadar penyebutan pemilihan pasangan nomor 02 menjadi sarkasme dengan konotasi negatif. Perubahan ini terjadi karena beberapa alasan kontekstual, yaitu kinerja presiden dan isu masa lalu. Fenomena ini juga menunjukkan peyorasi, yaitu pergeseran makna kata ke arah yang lebih negatif. Kata yang awalnya netral, yaitu orang-orang yang memilih 02, kini bermakna negatif, digunakan untuk menghina dan menghakimi pemilih 02, bahkan dengan asumsi mendukung rezim otoriter. Next. Berikut beberapa postingan komentar pada platform X yang berkaitan dengan 02 voters yang diambil dari hashtag atau tagar cabut RUU TNI. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Zaki atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Sekarang kita akan dengarkan presentasi dari saudara Nisa yang akan bahas slide berikutnya. Kepada Nisa, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya adalah istilah anak abah. Istilah anak abah secara harfiah berarti anak dari seorang ayah, di mana anak merujuk pada keturunan dan abah adalah panggilan untuk ayah. Umum di beberapa daerah di Indonesia. Namun dalam konteks politik, terutama selama Pilpres 2024 dan di platform media sosial seperti X, makna anak abah telah bergeser. Istilah ini kini menjadi julukan atau simbol yang melekat pada Anies Baswedan. Awalnya, julukan ini muncul dari putri Anies, yaitu Mutiara Anies Baswedan yang memanggil ayahnya dengan sebutan Abah. Dari situlah muncul istilah anak Abah sebagai identitas bagi para pendukung Anies. Kata anak Abah juga mengalami generalisasi makna. Frasa ini tidak lagi hanya merujuk pada identitas kekeluargaan, melainkan telah menjadi simbol identitas politik yang lebih luas, tergantung sudut pandang dan posisi politik seseorang. Anak abah dapat bermakna dukungan ataupun kritik. Berikut adalah beberapa sampel yang kami gunakan untuk menganalisis perubahan makna pada kata anak abah dari platform X. Pembahasan yang terakhir yaitu kaitannya dengan perspektif Islam. Dalam surah Al-Hujurat, yaitu surat yang ke-49 ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Allah juga melarang suatu kaum untuk saling mencela dengan julukan yang buruk. Selain itu, dalam surah Al-Maidah surat ke-8 surat ke-5 ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang suatu kaum saling membenci dan menjadi penegak keadilan saat pemimpin dirasa kurang adil. Kedua surat ini dapat dikaitkan dengan isu istilah 02 voters dan anak abah, di mana seharusnya kedua kelompok tidak memberikan julukan-julukan yang digunakan untuk mencela kelompok lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nisa atas penjelasan yang cukup jelas dan mendalam. Berikutnya kita beralih ke slide berikutnya yang akan disampaikan oleh saudari Vanessa. Kepada saudari Vanessa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kata 02 voters semula merupakan identitas terhadap para pendukung 02, berubah menjadi sebuah penghinaan dan bertujuan untuk menjatuhkan lawan bicaranya. Kata anak abah yang memiliki makna denotatif
anak keturunan Abah, sekarang berubah menjadi meluas menjadi para pendukung Abah yang dalam konteks ini adalah sosok Anies Baswedan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya mengalami perubahan pada makna leksikalnya. Sebuah kata dapat berubah menjadi sebuah label sosial hingga bentuk kritik tajam dan cemoohan. Menurut perspektif Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk saling mengolok dengan istilah-istilah yang buruk. Sejalan dengan munculnya istilah-istilah tersebut yang digunakan untuk saling menghina. Hal ini juga menunjukkan bentuk ujaran kebencian terhadap seseorang atau kelompok dalam media sosial, dan Allah melarang hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Vanessa yang telah menjelaskan materi ini pada tahap kesimpulan, dan berikutnya lanjut kepada slide berikutnya, yaitu kesan dan pesan terhadap kami kepada Ibu Kio. Kesan kami dari kelompok 2, kami dari kelompok 2 sangat terkesan dengan cara mengajar Miss Kio yang sangat menyenangkan, dan Miss Kio selalu memberikan solusi kepada kami saat proses belajar eh, pada waktu-waktu yang kami tempuh sebelumnya. Dan pesan kami terhadap Ibu Kio atau Miss Kio, terima kasih atas bimbingan dan ilmunya, Miss. Semoga sehat selalu, sukses, dan terus menginspirasi kepada mahasiswa. Dan itu mungkin berlanjut kepada slide berikutnya, dan ini adalah bukti submit dari jurnal yang telah kami kerjakan ke platform Argo Pro, yang telah kami submit pada tanggal 20 bulan Juni 2025, tepatnya pada hari Jumat. Dan mungkin itu untuk lampiran bukti submit dari kami. Mungkin lanjut kepada itu kepada sesi terakhir, kami ucapkan terima kasih. Dan inilah seluruh rangkaian yang telah kami kerjakan sebelumnya, dan ini juga hasil presentasi pada kelompok ini. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan teman-teman kelompok 2 yang telah berbagi dan sangat informatif dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada Ibu Kio yang telah menyimak dan memperhatikan kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami pelajari sebelumnya bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah kepada kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan serta keberkahan dalam setiap kegiatan dan proses yang kita lalui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.